Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi adik-adik sekalian. Selaku umat yang beragama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Salawat serta salam terlupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabatnya, yang insya Allah langsung kepada kita umatnya yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana adik-adik sekalian? Bagaimana kabar kalian? Sehat? Sehat. Saya baik. Apakah kalian adik-adik sekalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Oh, baiklah kalau sudah siap. Untuk ketua kelas, teman-temannya sudah di absen? Sudah? Oh ya. Semuanya hadir? Hadir? Ya, oke. Mungkin sebelum kita memulai pembelajaran ini, kegiatan belajar mengajar, marilah kita berdoa. Doa akan Bapak pimpin menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Baik, adik-adik sekalian, siapkan buku dan pulpen kalian. Kita akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Pembelajaran kita pada pagi hari ini yang akan kita bahas adalah tentang perlindungan dan penegakan hukum. Maaf, perlindungan dan penegakan hukum. Ya, adik-adik, ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan perlindungan dan penegakan hukum, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, agar adik-adik paham apa yang akan adik-adik capai ketika mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama itu, karena ini adalah pertemuan pertama kita atau perdana, maka Bapak akan bacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian penegakan hukum. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu memahami lembaga-lembaga penegakan hukum. Yang ketiga, peserta didik mampu mendeskripsikan hakikat perlindungan hukum. Dan yang keempat, mampu memahami unsur-unsur perlindungan hukum. Baik, langsung saja adik-adik, kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Itu adalah arti dari perlindungan, pengertian penegakan hukum. Nah, seperti itu. Jadi pengertian dari penegakan hukum itu, ketika kita hidup di dalam suatu negara, otomatis kita harus mematuhi hukum-hukum yang berlaku di negara tersebut agar terjalinnya lalu lintas bernegara yang baik dan aman, seperti itu. Kemudian kita beralih ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang lembaga-lembaga penegakan hukum. Pertanyaannya, apa-apa saja lembaga-lembaga penegakan hukum? Adik-adik ada yang tahu apa saja lembaga-lembaga penegakan hukum? Tidak? Oke. Nanti ada, Bapak akan bacakan satu persatu lembaga-lembaga penegakan hukum yang ada di negara Republik Indonesia. Yang pertama, ada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disingkat dengan Polri. Polri.
Adik-adik ada yang tahu tugas-tugas dari Polisi Republik Indonesia ini? Ada? Ya, kalau tiada yang tahu, Bapak akan bacakan. Polisi ini merupakan salah satu instrumen hukum yang bertugas menjaga ketertiban umum, memelihara keamanan dan mengayomi masyarakat. Menjaga ketertiban dan mengayomi masyarakat. Ini artinya bahwa Polisi Republik Indonesia ini itu tugasnya untuk menjaga ketertiban dan mengayomi masyarakat. Bapak berikan contoh itu contoh kasus di desa. Ketika ada suatu kasus atau peperangan antara desa yang ada di kampung, antara desa A dan desa B, itu saling berperang antar desa. Nah, itu tugasnya polisi untuk mengamankan itu agar tidak terjadi yang namanya pertumpahan darah antara desa A dan desa B tadi. Seperti itu. Kemudian bukan hanya itu, polisi juga tugasnya itu untuk mengatur adanya situasi yang ada di masyarakat, entah di masyarakat ataupun di jalan raya, seperti polisi lalu lintas. Kalau di desa-desa itu ada yang namanya Babin Kamtipmas, itu tugasnya untuk menjaga keamanan di desa tersebut. Di atas Babin Kamtipmas itu ada Polsek. Nah, Polsek itu tugasnya ketika ada satu kasus yang terjadi di tiap kecamatan itu, polisi inilah yang Polsek itulah yang menanganinya, seperti itu. Kemudian mengayomi masyarakat itu artinya dia mampu bekerja, dia harus mampu membela masyarakatnya, mengayomi masyarakat. Ketika ada masalah-masalah tentang masyarakat, polisi lah yang akan bertugas menangani itu, seperti itu. Kemudian yang kedua, lembaga negara yang kedua yaitu Kejaksaan Republik Indonesia. Yang kedua, Kejaksaan atau disingkat dengan Jaksa. Kejaksaan Republik Indonesia adalah salah satu lembaga penegakan hukum yang bertugas melakukan penuntutan. Penuntutan adalah tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri. Nah, tugas dari Kejaksaan Republik Indonesia ini yaitu ketika ada suatu kasus, saya ambil contoh kasus narkotika, ada masyarakat yang tertangkap membawa barang yang dilarang itu, narkotika atau sabu-sabu. Sebelum masuk ke Kejaksaan Republik Indonesia, pihak kepolisian itu membawa barang bukti atau menginterogasi si pelaku tersebut. Ketika semua berkas-berkas yang sudah lengkap, maka Polisi Republik Indonesia tadi melimpahkan atau memberikannya ke Kejaksaan Republik Indonesia. Untuk apa? Untuk diproses secara lanjut di tingkat tinggi, seperti itu. Jadi jaksa, ada namanya jaksa penuntut. Nah, jadi jaksa penuntut itu dia menuntut orang yang membawa barang terlarang tadi sesuai dengan undang-undang yang berlaku, seperti itu. Ketika dia adalah pengedar, maka dia dikenakan dengan undang-undang pengedar tadi, seperti itu. Nah, jadi tugasnya jaksa ini untuk menentukan tuntutan untuk si pelaku tersebut. Nah, seperti itu. Sebelum si pelaku tadi atau si masyarakat yang membawa narkoba tadi itu dilimpahkan ke pengadilan negeri tinggi, seperti itu. Kemudian advokat, yang keempat advokat. Advokat itu merupakan orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oke, saya beri contoh. Ada satu lembaga
apa namanya itu, lembaga swadaya masyarakat, lembaga bantuan hukum namanya, lembaga bantuan hukum. Dia memberi bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu menyewa pengacara. Itulah tugasnya dari advokat tadi. Jadi advokat ini juga dilindungi oleh negara. Jadi kita hidup di dalam suatu negara itu sudah menjamin adanya jaminan hukum untuk masyarakatnya. Salah satunya ini dengan adanya advokat. Advokat ini adalah orang yang membantu, memberikan jasa tanpa ada bayaran untuk membantu ketika ada permasalahan di masyarakat yang ada di Republik Indonesia, entah dia salah atau benar. Ketika dia salah, maka pihak advokat tadi bukan untuk mengeluarkan tapi untuk meringankan hukuman si pelaku tersebut. Seperti itu tugasnya advokat. Kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, adik-adik, mungkin adik-adik ada yang tahu tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi? Ya, kalau tidak ada, Bapak akan menjelaskannya. Komisi Pemberantasan Korupsi itu merupakan lembaga negara independen. Artinya independen ini dia berdiri sendiri, yang bertugas melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif dan berkesinambungan, bersifat independen. Nah, kita kembali bersifat independen, berdiri sendiri. Jadi bersifat independen ini walaupun presiden, ketika dia presiden kah atau menteri-menteri kah, dia ada ciri-ciri korupsi, maka dari pihak KPK tadi itu yang akan datang terjun langsung ke tempat kerjanya untuk memeriksa apakah memang si pelaku ini tadi itu masuk ke dalam ranah korupsi. Nah, itu tugasnya. Jadi walaupun presiden, menteri, dia tidak bisa mengintervensi KPK tersebut karena KPK ini adalah lembaga independen, berdiri sendiri, seperti itu. Kemudian selanjutnya, hakikat perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar. Seperti itu. Jadi sudah yang tadi Bapak jelaskan bahwa kita hidup di negara Republik Indonesia ini, negara itu sudah menjamin adanya kepastian hukum. Kepastian hukum untuk masyarakatnya. Kenapa? Agar masyarakatnya itu mereka merasakan bahwa negara itu pro dengan mereka. Negara itu memberikan kepastian hukum kepada mereka. Walaupun mereka salah, tetap ada namanya keringanan untuk masyarakat tersebut. Karena dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, seperti itu. Kemudian unsur-unsur perlindungan hukum. Pertama, adanya perlindungan pemerintah pada warganya. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya dengan menerapkan sistem peradilan yang jujur dan adil. Kemudian adanya jaminan pihak yang terlibat dalam perkara hukum. Jaminan yang dimaksud berkaitan dengan kasus hukum yang sedang dijalani. Nah, itu berkaitan dengan kasus hukum yang sedang dijalani. Diberikanlah dia jaminan hukum tadi, bantuan-bantuan hukum untuk membantu meringankan beban, meringankan masa tahanan dari si pelaku tersebut. Kemudian adanya kepastian hukum. Ini tadi sudah kita bahas. Kemudian adanya sanksi bagi pelanggar hukum. Ini sangat jelas sekali ketika ada masyarakat yang melakukan, entah masyarakat biasa atau PNS atau kepolisian atau TNI atau presiden atau menteri melakukan pelanggaran hukum, maka dia harus mengikuti seluruh proses-proses yang ada di negara Indonesia.
yaitu dengan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan yang bisa melakukan pelanggaran hukum. Jadi seperti itu. Kemudian yang kelima, adanya hak-hak warga negara. Hak-hak warga negara artinya selama proses hukum, warga negara berhak mendapat hak-haknya, mulai dari proses penyidikan, nah ini tadi, penyidikan, peradilan hingga putusan hakim. Jadi kita masyarakat ini tuh punya hak hidup di suatu negara Indonesia ini. Haknya kita, hak berbicara, hak membela, hak menyatakan bahwa itu salah, hak menyatakan bahwa itu tidak benar. Itu kita punya hak, tetapi kita dibatasi dengan kebenaran yang ada. Jika kita juga mengeluarkan pendapat, tapi pendapatnya kita itu semuanya bohong, nah, itu yang dilarang. Tapi kalau kita mengeluarkan semua apa yang kita keluarkan itu dengan kebenaran, maka itu termaksud dari hak-hak warga negara. Seperti itu. Nah, mungkin sampai di situ saja materi Bapak pada pagi hari ini. Sebelum Bapak tutup, ada yang ingin bertanya? Oh ya, oke, baik. Tadi ada pertanyaan dari teman-teman kalian. Pertanyaannya itu, Pak, berikan satu contoh pelanggaran hukum yang terjadi di Indonesia. Oke, Bapak akan menjawab, tapi Bapak ambil satu contoh yang paling sering kita lakukan, yang paling sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia tentang di lalu lintas berkendara, entah sepeda roda 2 ataupun roda 4. Kita lihat sekarang di lampu-lampu merah itu, lampu merah yang dipasang di tiap-tiap jalur itu sudah nyata-nyata itu masuk kepada lampu merah, itu tandanya kita berhenti. Tetapi banyak masyarakat kita yang betul-betul tidak taat pada peraturan berlalu lintas, mereka terobos. Padahal itu sebenarnya dilarang. Karena kenapa dilarang? Ketika kalian terobos, itu belum waktunya kalian untuk maju. Ketika karena waktunya orang yang dari samping lampu hijau, kira-kira itu bisa mengakibatkan bertabrakan. Nah, itu tujuannya supaya kalian itu selamat juga berkendara sampai di rumah. Seperti itu. Itu contohnya, contoh kecil itu. Contoh yang besarnya banyak, pelanggaran hukum, korupsi itu juga namanya pelanggaran hukum. Memakan hak yang bukan haknya, memakan hak rakyat itu, hak rakyat, uang rakyat, seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Sampai sini saja dulu. Sebelum kita tutup, Bapak akan memberikan kesempatan kepada adik-adik semua untuk menyimpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang perlindungan dan penegakan hukum. Kita simpulkan bersama-sama. Baik, kita simpulkan. Kesimpulan kita pada pembelajaran perlindungan dan penegakan hukum ini, yaitu mempelajari perlindungan dan penegakan hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai, yang sejahtera dengan tanpa adanya pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum lainnya seperti pembunuhan, penipuan, dan lain sebagainya. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum adalah demi tegaknya keadilan. Mungkin sekian saja Bapak akhiri. Kita akan masuk ke pertemuan berikutnya di hari-hari berikutnya, dan sampai bertemu jumpa lagi. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.